Hakim. Ustadz, aku kan izin bertanya Ustadz. Jadi kita sharing, karena kan selama ini kan hampir puluhan tahun kerja di profesional dan yang quote and quote itu ada ya pasti riba kan seperti itu. Nah, ya aku qadarullah, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini karena hijrah untuk belajar ilmu agama, ilmu syar'i terutama. Nah, setelah anak merasakan hijrah itu tadi Ustaz, jadi semacam kayak namanya kita berbicara kayak punya Pak Fulus ya, uang itu kayak sumbernya itu kayak seperti ditutup itu Ustaz. Jadi tapi alhamdulillahnya untuk anak istri yang dulu mungkin juga sering sakit atau mungkin setiap seminggu sekali itu kadang ke dokter anak, terus ya alhamdulillah sekarang anak-anak sehat, terus komunikasi dengan anak itu lebih nyaman, tidak seperti dulu. Dulu semacam ada barrier ya, seperti begitu kita mau A situ B C nggak nyambung gitu Ustaz. Dan dengan intonasi dan nada yang sama-sama tinggi ya. Nah sekarang alhamdulillah dengan adanya hijrah ini ya anak syukuri itu untuk hubungan keluarga sama anak istri itu alhamdulillah itu baik gitu. Cuman itu tadi kita kembali lagi, artinya namanya timbangan itu nggak bisa kita harus egois, harus kita mau ambil semua. Tapi di satu sisi ya tadi kalau kita berbicara masalah cash itu semacam kayak ada sumbatannya gitu. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jadi kalau saya bisa pahami ada 2 poin ya. Poin pertama berkaitan dengan kerjaan di riba di masa dulu. Yang dulu Allah mudahkan rezeki-rezeki yang luar biasa, tapi memiliki efek samping. Efek samping yaitu berupa anak dan keluarga dan tidak ketenangan hati. Dan alhamdulillah sekarang ini dimudahkan oleh Allah hijrah. Sekarang dibalik sama Allah kan. Dibaliknya apa? Sisi keluarga nyaman, aman, tentram, hati tenang, tapi duitnya sudah gitu. Taib ya. Jadi begini, ada 2 poin yang harus kita cermati lebih dalam. Pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi sempitkan rezeki itu saat hijrah gitu kan ya. Tidak ada lain kecuali bisa jadi karena memang dosa-dosa kita yang dahulu. Dosa-dosa kita yang terdahulu mengakibatkan pintu rezeki yang setelah hijrah itu agak dipersempit. Dipersempitnya Allah itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Jadi yang butuh dikasih tanda kutip di sini adalah ketika ngomong qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, bukan berarti Allah itu benci kepada, bukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa jadi menghapus dosa-dosa yang jenengan dulu lakukan dengan cara semisal ini. Biar kita lebih sadar kita kepada Allah Subhanahu. Coba andai kata setelah hijrah rezekinya dimudahkan kayak dulu, berarti kan Anda tidak bisa mengoreksi, oh ternyata pintu rezeki itu susah lah. Kalau kita ngambil ribanya orang-orang yang susah, kan malah kita nggak bisa berpikir ke arah sana dong kan. Jadi intinya kesimpulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sayang kepada kita, tapi sayangnya Allah itu berbentuk biar kita itu berpikir terhadap kejahatan yang kita lakukan terdahulu dengan itu sedikit aja loh ya, pintu rezeki itu ditutup sedikit aja loh ya, nggak kok semuanya loh ya, masih ada pintu rezeki yang kita dapatkan, cuma kan nggak semisal kayak dulu kan. Artinya sedikit pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Nah
Poin yang kedua adalah kita kalau sudah paham itu karena dosa-dosa kita, dan Allah uji yang demikian itu bukan karena Allah itu benci, tapi karena Allah itu sayang sama kita. Di antara kesayangannya tadi kita dihapus dosanya, kita disuruh berpikir bagaimana keadaan orang-orang yang dulu kita pernah zalimi, kan gitu. Poin yang kedua, kita memahami juga ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ini kan musibah. Ada musibah itu dipersempit, berarti kan bisa jadi musibah kan? Ya karena olah dosa yang kita lakukan. Dan ya tetap kita harus banyak-banyak istighfar ini, karena bisa jadi akan berkelanjutan besok nantinya kan gini kan nggak tahu juga ini. Kan ada beberapa ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Dawa. Ada seseorang itu terlilit utang. Apa kata dia? Wallahi maka demi Allah, terlilitnya utang itu pada dosa yang pernah saya lakukan dahulu. Baru udah tobat loh ya. Dia benar bertobat itu. Terlilit utang dia mengatakan begitu. Nah, kita kan nggak tahu juga nih apa yang terjadi pada besoknya. Ala kulli hal kita harus banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak memperbaiki diri saat-saat ini, kata kita Hijrah. Memahami yang kedua, mantaraka syai'an lillah awwadul khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan pasti ganti yang lebih baik. Ini kalau ustadznya nggak menerangkan kepada orang yang meninggalkan riba dengan pemahaman yang benar, ini bisa kacau, bisa galau itu. Benar. Kalau kok bisa galau? Ya kan katanya Allah ganti yang lebih baik. Logikanya berarti aku meninggalkan riba, berarti aku tambah soge kan ngono toh. Kok tambah apa? Sempit rezeki ku piye iki wis kasih dah hijrah apa-apa wae. Bahkan kan terjadi kan hijrah mari ngono enggak kuat kan, balik lagi kan banyak itu. Balik lagi itu kayak artis apa itu kan. Karena apa? Karena ya tadi dia dapat ustadz mungkin, tapi menerangkan memahamkannya itu kurang pas, sehingga dipahami oleh dia malah enak gitu kan. Ternyata kan malah waduh duit orang basi itu wah balik mana wis kan gitu. Jadi maksudnya Allah ganti yang lebih baik dengan kita meninggalkan riba kepada tidak riba walaupun dikit. Itu lebih baik daripada riba gitu loh. Paham kan? Riba sebesar apapun yang itu namanya riba tetap dikatakan jelek walaupun sedikit ya uang, tapi itu halal, itu lebih baik daripada riba yang begitu banyaknya gitu loh. Jadi nggak memahami itu lebih baik daripada riba. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pasti akan dapat jalan sunnah ini loh, itu mengalahkan uang riba yang dulu kita dapatkan loh. Itu uang riba kita kerja di bank misalnya itu sebulan berapa Pak? Ada 1 juta? Lebih sebulan itu oke lah 200 juta gitu kan sebulan. Tapi kita mengenal sunnah ini yang itu adalah tumpuan akhirat kita, jelas lebih baik daripada ini kan. Jangan tak kasih tahu ya sebuah hadis Nabi alaihissalam, sautun cambuk di surga itu, cambuk itu loh Pak ya, khairun apa tuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu cambuk tok itu loh. Berarti kan menunjukkan dunia ini kan nggak ada apa-apa dengan akhirat. Dalam sebuah hadis, mahkotanya bidadari itu lau nazalat, kalau ini di dunia ini, maka wangian itu bisa semerbak seluruh dunia ini. Dalam satu riwayat, mahkota ini itu mengalahkan semua yang ada di dunia ini. Artinya sebesar apapun dari barang yang Allah haramkan, nggak ada nilainya sedikit pun dari apa yang ada di surga, bahkan nggak bisa dibandingkan gitu loh. Jadi mengenalnya sunnah ini justru itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya khairun lebih baik daripada, Masya Allah kan ganti yang lebih baik dengan Anda mengenal sunnah ini gitu loh. Jadi yang harus difahami adalah begini. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim, mengenalnya kita terhadap sunnah itu lebih baik daripada semua yang ada. Dan ini anugerah terbesar.
Nggak ada yang bisa mengalahkan anugerah terbesar dari ini. Bagaimana tidak? Wong ini jalan menuju surgamu kok. Apakah ada yang lebih berharga dari kita untuk kita daripada surga? Nggak ada yang berharga. Terus jalannya gimana? Ya harus mengenal manhaj ini. Itu jalan menuju surga. Walaupun kita nggak klaim kita masuk surga loh ya. Jalan yang kita tempuh loh, itu menuju surga. Kitanya nggak tahu Pak. Tapi kita ditunjukkan jalan ke surga itu sudah melebihi daripada gaji yang kita miliki. Jadi kesimpulannya adalah wajar aja Pak, wajar. Apa yang jenengan alami ketika dulu masa-masa jaya, tapi di atas ketidakbenaran itu pasti akan berefek seperti yang Bapak rasakan. Dan itu ya memang musibah yang kita dapatkan gitu loh. Tapi ketika jenengan hijrah dibalik oleh Allah, tapi dibaliknya sedikit loh, gak banyak loh Pak ya. Sedikit aja itu. Masih ada pintu rezeki yang banyak yang hanya sementara aja insya Allah. Allah uji jenengan dulu kan. Kira-kira balik opera ke balik semula atau enggak gitu. Uji dulu ini kan. Uji dulu. Tapi kalau jenengan tegar insya Allah akan kembalikan lagi dunia jenengan. Yang terpenting daripada itu semuanya kita ada mengenal jalan yang lurus ini. Itulah yang kita harus gembira di atasnya. Falyafrahu fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah inilah kalian wajib bergembira dan senang hati. Ya itu terbaik insya Allah. Jadi setelah hijrah itu saya merasakan tuh, jadi Allah tuh kayak memang tahu Ustaz. Jadi saya tuh butuh, bukan saya ingin. Jadi saya butuh. Jadi ya sudah, butuhmu ini ya ini sudah. Jadi pas-pasan, pas butuh ini ada, pas ini ada. Nah kemarin ada kejadian yang anak ini, aduh, itu masya Allah. Anak kan selama ini kan Idul Kurban kan alhamdulillah sapi Ustaz. Qadarullah kemarin itu Hamin 7 niat kurban harus sapi, harus sapi. Nah terus waktu itu saya Rp1 nggak pegang uang Ustaz. Ini waktu biasanya ngajak makan soto ini, karena nggak punya uang nggak jadi ngajak makan soto Ustaz. Habis kajian biasanya pagi-pagi makan soto, nggak pegang uang Ustaz. Hamin 7. Terus saya karena sudah langganan sama yang penjual sapi, saya sampaikan sama penjual, Mas, saya ini pengen kurban sapi, tapi jujur saat ini saya Rp1 nggak pegang uang. Tapi aku punya rumah yang tak jual sampai sekarang masih belum laku. Bisa enggak kalau misalnya nanti model pembayarannya saya bayar setelah rumahnya laku, istilahnya dibayar mundur, tapi dengan terserah antum nanti harganya anak dihargai berapa, kan pasti di atas harga wajarnya. Nah setelah saya penjualnya iya wes Mas, nggak apa-apa wes, wes langganan. Nah tapi hati ini kayak ada yang ganjel gitu ya. Nah, qadarullah waktu anak kajian di Masjid Mutakin itu ketemu satu saat saya ceritakan ini, jangan, mending pinjam yang lain aja, ke penjualnya cash aja. Waduh, pinjam kemana? Harga sapi harga 40 juta. Itu Hamin 4. Bingung, gimana nih? Hamin 2 Ustaz, yang selama ini saya tidak perkirakan. Jadi anak tuh sempat punya tanah di Ngau. Nah, sudah saya jual ke orang. Nah, orangnya ini mau dibuat kafe. Nah, qadarullah karena yang biasa nyeting landscape-nya kafe itu meninggal karena Covid, akhirnya tanah itu kayak terbengkalai. Minta tolong anak suruh jualin lagi. Hamin 2 itu pagi ada orang lihat. Sore akad Ustaz. Alhamdulillah. Anak dari situ dapat komisi. Komisinya itu langsung ibarat kalau beli sapi itu dapat 2. 100 juta berarti ini. Dapat komisi 100 juta. 100 juta. Karena saya anak yang misalnya dari Mas Dani ya, saya dikasih Mas Tanit sampean jual harga 1,2. Nah, itu laku 1M 350. Saya bagi sama maklarnya, saya dapat 100, maklarnya dapat 50. Masya Allah. Hamin 2.
Masya Allah. Allah ini Masya Allah. Berbeda. Jadi kadang, sampai kadang tuh nangis saya lihat kayak gitu. Ustaz. Kayak apa ya? Ya Allah tuh kalau udah kun fayakun tuh Masya Allah. Iya, insya Allah. Akhir namanya takilah salah makraja insya Allah. Ada aja jalannya insya Allah. Kayak Allah tuh kayak tahu loh, kamu tuh butuhmu cuma ini. Yo sak ini wae ngono. Bisa ini wae, gak usah neko-neko sing ini teman-teman. Sak ini wae wis. Akhirnya makan soto lagi. Iya, makan satu lagi. Dan itu nyata Ustaz. Aduh Masya Allah. Tinggal kode aja. Nggih, Masya Allah. Mungkin sudah? Saya, Masya Allah. Barakallahu fiikum.